Selamat datang di channel YouTube Bu Dwi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan heading di Microsoft Word. Heading merupakan salah satu menu yang ada di dalam Microsoft Word. Menu ini digunakan untuk mempermudah pengetikan, membuat pengetikan menjadi rapi, serta menghindari kesalahan seperti penomoran halaman yang ada di dalam halaman daftar isi. Bisa dilihat pada menu Home, klik menu Home. Nah, di sini ada style untuk heading. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja heading ini di Microsoft Word. Pertama, ketikkan judul. Misalnya di sini saya akan membuat contoh satu bab saja, misalnya bab 1 pendahuluan. Kemudian setelah itu judul selanjutnya, ini adalah judul bab. Selanjutnya judul subbab, misalnya latar belakang. Tulis saja seperti ini, tidak usah memperhatikan fontnya terlebih dahulu. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dan rumusan masalah. Misalnya ini saja dulu. Kalau sudah, lanjut ke langkah selanjutnya. Modify style heading. Setelah mengetikkan judul-judul seperti ini, selanjutnya adalah modify style heading. Caranya klik home. Nah, di sini ada beberapa pilihan style headingnya. Heading 1 ini biasanya digunakan untuk judul bab seperti bab pendahuluan, bab pembahasan, bab 3 penutup. Nah, caranya klik kanan, pilih modify. Nah, di sini namanya bisa diganti. Misalnya bab. Tulis bab untuk lebih mengingatnya. Kemudian ukurannya, formatnya misalnya Times New Roman, ukurannya 14. Nah, ini dicetak tebal, bold, warnanya hitam seperti ini. Kemudian klik OK. Maka dia nama stylenya akan berubah menjadi bab. Kalau diklik akan pindah seperti ini langsung, ya. Kalau sudah mengetikkan judul-judul seperti ini, langkah selanjutnya adalah modify style heading. Caranya klik menu home. Kalau sudah, perhatikan beberapa style yang ada di sini. Ini adalah styles heading. Heading 1 digunakan untuk judul bab seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Nah, di sini contohnya bab 1 pendahuluan. Cara modify-nya, arahkan kursor ke heading 1 yang akan dimodify. Klik kanan, pilih modify. Nah, untuk namanya bisa diubah supaya lebih ingat. Misalnya ini style untuk judul bab, maka di sini boleh beri nama bab. Kemudian format fontnya misalnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 14, dicetak tebal. Nah, ini bisa diperhatikan tampilannya, perubahannya di kotak di bawahnya ini. Setiap memilih pilihan yang ada di sini, maka perubahannya akan tampil secara otomatis di sini. Misalnya warnanya diubah menjadi warna hitam. Kemudian letaknya di tengah biasanya. Kemudian spasinya ini 1, 1,5, 2, 1,5 saja. Nah, kalau sudah, klik OK.
maka di sini namanya berubah menjadi bab. Heading 1 tadi berubah menjadi bab. Misalnya klik, maka akan ke tengah seperti ini. Nah, kembalikan dulu. Selanjutnya heading 2. Heading 2 digunakan untuk judul subbab seperti latar belakang di sini contohnya ya, tujuan, rumusan masalah. Nah, caranya sama. Letakkan kursor di heading yang akan dimodify. Misalnya heading 2 ini. Klik kanan, pilih modify. Nah, di sini namanya boleh diganti misalnya subbab. Seperti ini. Fontnya Times New Roman, misalnya ukurannya 12, dicetak tebal, warnanya hitam. Nah, misalnya subbab ini letaknya bukan di tengah, tetapi sebelah kiri ya, left. Maka dibiarkan saja seperti ini, spasinya misalnya 1,5. Nah, untuk subbab biasanya ada penomoran di depannya. Untuk penomoran ini caranya klik, perhatikan menu format yang ada di pojok kiri bawah ini, klik panahnya, tanda panahnya, pilih numbering. Nah, di sini ada beberapa pilihan numberingnya, penomorannya. Misalnya menggunakan penomoran ABC seperti ini, huruf kapital, pilih, kemudian klik OK. Maka dia akan seperti ini. Nah, yang di bawahnya ini adalah isinya. Kalau diperhatikan, ini tidak rata, ada jedan, atau dibiarkan saja dulu, nanti kita dilihat dulu. Kalau sudah, klik OK ya. Nah, itu adalah cara modify style heading. Namanya juga berubah di sini. Jadi silakan modify style headingnya disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah heading judul. Nah, setelah mengetik judul-judulnya, kemudian modify style, heading stylenya, sekarang langkah selanjutnya adalah mengheading judul-judulnya. Misalnya di blok dulu, atau diletakkan saja kursor seperti ini. Untuk kata-kata ini adalah judul bab. Tadi kita menggunakan modify heading stylenya dengan nama bab, jadi pilih yang bab, klik bab, maka secara otomatis akan pindah seperti ini. Kemudian misalnya, nah ini dia biasanya bab 1 itu dengan kata pendahuluannya dipisah barisnya. Untuk memisahkan barisannya, maka gunakan tombol Shift plus Enter. Tekan Shift dan Enter pada keyboard. Maka akan berubah seperti ini. Jadi gunakan Shift plus Enter ya, bukan Enter. Karena kalau tekan Enter, nanti dia akan tampilannya nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah ini boleh diblok ya. Ini menggunakan style subbab tadi. Tinggal klik subbab di sini, maka secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah, ini kalau dibuat heading judul ini dibuat dari awal, bisa diblok sekaligus semua judulnya seperti tadi. Namun apabila heading ini dilakukan ketika karya itu sudah diketik sampai selesai, maka nanti tidak diblok. Tidak diblok secara keseluruhan, tapi satu persatu, latar belakang dulu, karena di bawahnya sudah ada isinya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, untuk melihat heading ini bisa klik menu view di sini, kemudian checklist navigation pane show. Nah,
dia akan muncul di sampingnya seperti ini. Nah, tadi kalau misalnya bab satunya cara memindahkan barisannya menggunakan enter, maka dia akan seperti ini, menjadi dua heading yang berbeda. Ya, bukan menjadi satu kesatuan. Nanti di daftar isinya dia jadinya seperti dua judul, bukan satu judul. Nah, contohnya, misalnya kita buat halaman daftar isinya. Layout, pilih layout, kemudian breaks, out page untuk membuat halaman sebelumnya. Misalnya di sini mau buat daftar isi. Daftar isi, halaman daftar isi. Ini ya, halaman daftar isi. Nah, untuk judul halaman daftar isi ini kita gunakan juga style bab di sini. Klik bab, dia akan pindah ke tengah. Nah, jadi heading ini fungsinya juga untuk membuat daftar isi secara otomatis. Caranya klik menu references. Klik menu references, kemudian insert, kemudian pilih table of contents di pojok kiri ini, di sebelah kiri ini, pilih klik. Nah, di sini ada beberapa style tabel isi, misalnya contoh pilih yang ini. Nah, maka akan muncul seperti ini secara otomatis penomoran halamannya. Nah, kalau babnya di enter, maka tampilannya akan seperti ini tadi. Nah, sekarang kita kembali diubah, tidak usah menggunakan enter, tetapi shift plus enter. Nah, maka di sini dia tidak menjadi dua judul, tetapi satu judul, bab 1 pendahuluan. Lihat di daftar isi, di sini diupdate dulu, klik update table entire. Update entire table. Ini ada saya jelaskan secara lengkap di video sebelumnya caranya. Klik OK. Nah, maka di sini dia akan menyatu menjadi satu judul, bab 1 pendahuluan. Nah, jadi fungsi heading ini adalah selain untuk mempermudah pengetikan, membuat pengetikan menjadi rapi, menghindari kesalahan penginputan penomoran halaman yang di sini 133 ini karena contohnya belum ada isinya. Nah, kalau ini nanti ketika mengerjakan mengetik suatu dokumen, tiba-tiba ada penyuntingan, penambahan isi atau pengurangan sehingga nomor halamannya berubah, tinggal diupdate saja. Maka di sini nomor halamannya akan berubah secara otomatis menyesuaikan dengan pembaharuan yang dilakukan. Ya. Kemudian selain itu, ya tadi untuk membuat daftar isi. Nah, sekarang kembali. Misalnya di sini mau membuat isi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat dummy text ya, lorem ipsum. Kita buat menggunakan contoh teks saja, karena kalau untuk mengetik dengan isi yang sesungguhnya membutuhkan waktu yang lama. Misalnya 5 paragraf saja, 10 kalimat masing-masing paragraf, enter. Nah, ini misalnya isinya seperti ini. Nah, ini kan kalau diketik satu persatu, misalnya kalau paragraf itu kan menjorok dalam, kemudian misalnya ingin rata kanan kiri biasanya, atau mau diubah spasinya dan sebagainya, fontnya, satu persatu akan membutuhkan waktu yang lama, tekan tab seperti itu. Nah, caranya buat heading lagi. Untuk penulisan isi ini gunakan yang normal ini, klik kanan, modify, misalnya mau bernama paragraf, misalnya seperti itu ya. Kemudian fontnya Times New Roman, pilihannya 12, tidak usah diketik tebal. Nah, bisa dilihat di sini perubahannya.
buat rata kanan kiri. Nah, jadi dia rata kanan kiri seperti ini. Spasinya 1,5. Kemudian buat menjorok ke dalam alinea, berupa alinea. Caranya pilih klik format di sini, kemudian paragraf. Nah, sebuah paragraf yang menjorok ke dalam itu adalah baris pertama. Pilih di sini spesial ini, pilih first line. Nah, maka ini adalah indentation-nya. Ini boleh disesuaikan saja. Kita pilih ini saja, kemudian klik OK. Maka secara otomatis akan berubah. Nah, ini kalau belum berubah bisa diblok. Pilih paragraf. Maka akan berubah semuanya secara otomatis seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau diperhatikan judul subbab ini tidak sejajar dengan isinya. Nah, silakan diubah lagi modify-nya tadi yang saya katakan. Sengaja belum saya buat sebagai contoh. Ini misalnya tadi di subbab, klik kanan lagi modify. Nah, karena ini belum sejajar, pilih format, kemudian pilih paragraf. Left di sini dinolkan saja, tidak usah dimulai dengan jarak. Klik OK. Oke, maka dia akan sejajar. Dan yang lainnya akan mengikuti. Nah, jadi seperti demikian video tutorial mengenai penggunaan heading di Microsoft Word. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe. Semoga video ini memberikan banyak manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.